Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Novita Khairunisa, NIM 1807016023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perbandingan sosial dalam menilai kebutuhan dan peran penempatan lingkungan dalam komunitas. Selamat menyimak ya. Nah, kita bahas nih, apa sih sebenarnya pengertian dari teori perbandingan sosial? Nah, menurut Festinger, teori perbandingan sosial yaitu proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial yang ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Nah, perkembangan teori ini dimulai dengan suatu pertimbangan mengenai komunikasi sosial tentang perubahan opini dalam kelompok sosial. Umumnya, teori ini melihat bahwa proses pengaruh sosial dan beberapa perilaku kompetitif tertentu itu berasal dari kebutuhan untuk mengevaluasi diri dan kepentingan untuk evaluasi ini berdasar pada perbandingan dengan orang lain. Nah, kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Jadi, apa sih yang dibandingkan? Ada dua hal nih yang dibandingkan. Nah, kita masuk slide yang selanjutnya. Hal apa sih yang tadi dibandingkan? Yang pertama itu ada pendapat. Nah, jadi kalau di pendapat ini sebenarnya apa sih yang dibandingkan? Nah, misalnya nih, pendapat A berbeda dengan pendapat B. Bisa saja yang A mengubah B ataupun sebaliknya. Nah, jadi perubahan pendapat itu lebih mudah terjadi daripada perubahan kemampuan. Lalu kita bahas yang kemampuan. Nah, kalau kemampuan itu biasa disebut dengan ability. Nah, dalam perbandingan kemampuan terdapat dorongan searah menuju keadaan yang lebih baik atau kemampuan yang lebih tinggi. Misal nih, A mampu mendapat nilai 100, B mendapat nilai 70. Maka B merasa harus meningkatkan kemampuan agar bisa mendekati nilai yang dicapai oleh nilai A. Wah, teori perbandingan sosial dapat dijelaskan melalui proses berikut. Nah, jadi ini menurut Festinger 1954, Aspinwall dan Tyler 1993, Bung dan Musweiler 2001, Kaplan dan Stiles 2004. Banyak sekali ya tokohnya. Jadi teori perbandingan sosial ini dapat dijelaskan gimana sih proses-prosesnya? Yuk kita bahas. Nah, kita bahas nih prosesnya. Yang pertama yaitu dorongan untuk mengevaluasi opini dan kemampuan. Jadi maksudnya apa sih? Nah, asumsi dasar yang mendasari teori perbandingan sosial adalah terdapat suatu dorongan untuk mengevaluasi opini dan kemampuan seseorang. Misalnya nih, seseorang butuh untuk menentukan apakah opininya itu telah benar dan untuk memperoleh penilaian yang akurat mengenai kemampuan mereka. Nah, opini dan kepercayaan individual serta evaluasi mengenai kemampuannya itu merupakan determinan yang penting terhadap perilaku yang akan ditampakkannya. Opini yang tepat dan penilaian kemampuan yang akurat akan cenderung mengarah kepada kepuasan atau perilaku yang akan mendapatkan reward. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber evaluasi. Festinger ini menyatakan bahwa pada umumnya seseorang akan menggunakan realitas objektif sebagai dasar dalam mengevaluasi ketika hal ini tersedia dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, orang tersebut akan mendasarkan evaluasinya terhadap opini orang lain ketika realitas objektif itu tidak tersedia. Misalnya nih, mengatakan bahwa orang-orang yang mengevaluasi opini dan kemampuan mereka dapat membandingkannya terhadap opini dan kemampuan orang lain dilakukan ketika alat non-sosial tidak bersedia. Lalu yang ketiga, pilihan seseorang dalam melakukan perbandingan. Orang-orang yang tidak memiliki basis objektif sebagai pembanding akan mengevaluasi opini dan kemampuan mereka dengan membandingkannya terhadap orang lain. Misalnya nih, yang diajukan oleh Festinger menyatakan bahwa kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain mengurangi pertentangan antara opini atau kemampuan seseorang dengan peningkatan yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya
Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perubahan kemampuan ketika dibandingkan dengan opini. Jadi, menyatakan bahwa terdapat tekanan tanpa tujuan ke atas di mana kemampuan tidak muncul dalam kasus opini. Contohnya nih, pada budaya Amerika, performansi yang tinggi sangat diperhatikan, sehingga terdapat tekanan untuk terus meningkatkan performansi. Namun, pada kasus opini, tidak terdapat basis yang inherent untuk perbandingan dan tidak terdapat tekanan umum untuk berubah ke dalam arah tertentu. Faktor kedua yaitu yang menyatakan bahwa terdapat faktor non-sosial yang dapat membuat seseorang itu sulit atau tidak dapat mengubah kemampuannya. Namun faktor tersebut tidak ditemukan untuk opini. Masih satu pembahasan ya, kita lanjut yang kelima yaitu berhentinya proses perbandingan. Nah, berhentinya proses perbandingan ini, individu akan berusaha untuk mengurangi perbandingan terhadap orang lain. Jadi akan terdapat kecenderungan untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam kelompok yang opini maupun kemampuannya sangat berbeda dengan diri yang bersangkutan. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu dorongan menuju kesatuan. Nah, pada beberapa proposisi sebelumnya terdapat indikasi bahwa dorongan untuk mengevaluasi kemampuan dan opini akan menimbulkan dorongan menuju kesatuan. Nah, kekuatan dorongan ini itu ditentukan oleh beberapa faktor ya. Jadi, menurut Festinger ini menyatakan bahwa faktor yang meningkatkan dorongan untuk mengevaluasi opini atau kemampuan yang juga dapat meningkatkan dorongan menuju kesatuan. Wah, sebenarnya pengertian dari komunitas ini apa sih? Kok tadi di judul kita membahas mengenai peran penempatan lingkungan dalam komunitas. Kita bahas dulu nih, komunitas itu apa sih? Jadi, istilah kata komunitas berasal dari bahasa Latin. Komunitas yang berasal dari kata dasar komunis, yang artinya masyarakat, publik atau banyak orang. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Baiklah, kita bahas mengenai peran penempatan lingkungan dalam komunitas. Sebenarnya apa sih perannya? Jadi, kemampuan individu dalam kelompok memiliki pengaruh terhadap kelompok itu sendiri. Misalnya, jika individu memiliki visi dan misi yang baik dalam sebuah kelompok, maka akan mampu menjadikan kelompok atau komunitas tersebut menjadi kreatif yang dapat memberikan sumbangsi untuk lingkungannya. Misalnya nih, memberikan kesempatan anak muda yang berasal dari kota melakukan tur atau studi banding, belajar ataupun magang juga itu di pedesaan. Jadi mereka itu bertukar pikiran dengan orang-orang di desa seperti apa. Lalu yang selanjutnya, contohnya nih, menurut pengalaman pribadinya seseorang, jadi dia itu pernah melakukan mubalik hijrah. Itu merupakan program dari MA dulu. Jadi itu merupakan kegiatan yang mewajibkan kita pergi dan menginap keluarga di sebuah desa saat Ramadan. Biasanya disebut dengan pesantren kilat. Nah, untuk membantu warga mengisi kegiatan saat Ramadan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut kita sesuaikan dengan kebutuhan warga. Misalnya nih, warga butuh apa? Misal butuh bilal, butuh imam. Misalnya untuk yang laki-laki kita bisa melakukannya itu. Lalu misalnya nih, ada contoh lagi. Terkadang kita bisa membantu menyiapkan sajian untuk berbuka bersama, mengisi kultum, menjadi guru TPQ bagi anak-anak, dan mendampingi anak-anak untuk belajar di TPQ tersebut. Nah, mungkin di sisi lain kita bisa menyiapkan aktivitas semenarik mungkin yang bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Sebelumnya saya mau tanya nih, sebenarnya seperti apa sih anggota komunitas kreatif itu? Siapakah dia? Jadi, di sini langsung saja saya jelaskan. Anggota komunitas kreatif itu orang yang memiliki fleksibilitas dalam pekerjaan dan memiliki keinginan untuk belajar hal-hal baru. Jadi,
reaksi dan gaya hidup mereka itu bersifat outdoor agar dapat pengalaman baru, senang dengan tantangan, dan menghabiskan waktu luangnya untuk pendidikan. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan komunitas ini? Jadi, hubungannya dengan komunitas kreatif ini, yang kalau komunitas kreatif itu kan yang berisi dengan manusia kreatif. Jadi tidak hanya bergerak untuk diri mereka sendiri. Mereka itu memiliki ide untuk kreatif, untuk mengembangkan atau membangun komunitas dalam masyarakat. Nah, biasanya komunitas ini memiliki keterbukaan dalam menyampaikan ide dan pendapatnya. Nah, terus apa tuh fungsinya? Nah, jadi kemampuan komunitas kreatif ini mampu mencetak generasi emas. Untuk itu, menciptakan lingkungan yang memiliki banyak kesempatan sangat penting. Karena penempatan lingkungan itu menjadi aktivitas perkembangan. Nah, jadi aktivitas perkembangan yang seperti apa? Ya, maksudnya itu seperti memberi kesempatan untuk mencoba lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya, memberikan ide-ide baru, hal-hal baru yang belum pernah dilakukan oleh lingkungan-lingkungan di situ. Oke teman-teman, terima kasih, sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.